Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Para jamaah sekalian, para ikhwan, para akhwat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Darinya kita belajar ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia SAW untuk kita amalkan sebagai bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Sejatinya jamaah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu, kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk berbuat taat, maka sesungguhnya kita telah memperoleh kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ilmu nafi' wal amalu shalih ini merupakan sumber keselamatan dan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar fawaid mustanbatah min qissati Luqman al-Hakim melalui sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Ampad Al-Badr hafizahullah ta'ala, salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar tetap di Masjid Nabawi. Bagi yang umrah maka akan ketemu dengan beliau setiap pada maghrib di salah satu pintu Masjid Nabawi, pintu 20 atau 25 begitu. Beliau di situ ya mengajarkan ilmu, masya Allah, Syekh Abdul Razak. Pelajaran yang pertama yang dapat diambil, dan itu telah kita sampaikan, bahwasannya hikmah itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah ini tidak dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk diberikan hikmah kepada dia. Berarti ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, untuk mendapatkan hikmah harus ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Harus ada upaya. Tidak mungkin kita berpangku tangan. Kalau kita lihat, ternyata Luqman al-Hakim ini adalah seorang hamba yang saleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hikmah kepada beliau. Kemudian faedah yang ketiga, pentingnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan sebab syukur itu akan menjadikan langgengnya kenikmatan tersebut, sekaligus akan mengundang nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Sehingga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu suatu keharusan, kewajiban. Kalau tidak ingin nikmat yang sudah ada itu hilang, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap inci kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan dikufuri.
selalu sibukkan diri kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian faedah berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini intisari dari yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, agar tidak lupa. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sebatas dengan lisan, tapi juga harus dengan hati dan juga diiringi dengan anggota badan. Hanya sekedar mengatakan alhamdulillah itu masih dianggap belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita harusnya meyakini bahwasannya nikmat yang kita dapatkan itu adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena tingginya pendidikan kita, bukan karena pinternya kita di dalam mengolah bisnis. Tidak. Itu semuanya hanya wasilah, akan tetapi rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita dapatkan itu adalah, katakan, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbu, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi seperti Qarun yang telah diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, orang yang mati tenggelam bersama dengan hartanya di dalam perut bumi. Karena dia kufur nikmat, mendapatkan harta yang banyak, dengan pongahnya, dengan sombongnya dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan ini semuanya, aku punya harta sebanyak ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki, karena kepandaian aku dalam berbisnis, dan seterusnya. Sehingga hatinya kufur, lisannya kufur, akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati harus mengakui bahwasanya nikmat ini 100% adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha yang kita lakukan itu hanya bagian kecil dari ikhtiar kita yang memang harus kita lakukan. Karena untuk mendapatkan harta, seseorang harus bekerja. Ya, harus bekerja. Kemudian lisan mengucapkan alhamdulillah. Dan kemarin telah kita katakan bahwasannya jamaah, kalau bisa hendaknya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah kalau sedang merasa mendapat nikmat. Tapi ucapkanlah dalam setiap saat kalimat ini, alhamdulillah. Kenapa? Karena pada kenyataannya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ternyata tidak pernah ada putusnya. Dalam setiap detik, nikmat itu selalu kita rasakan. Jantung yang tidak pernah berhenti berdetak. Darah yang terus mengalir di seluruh bagian anggota tubuh kita. Demikian pula dengan jaringan-jaringan sel aktif yang ada di dalam diri kita. Itu semuanya merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Lebih dahsyat daripada ini, kena musibah pun masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Ini dahsyat. Ya, jatuh alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa. Ya, tingkatan lebih tinggi lagi sebagaimana yang terjadi kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz, ketua Komite Fatwa Saudi Arabia. Kalau Indonesia ketua MUI. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan pandangan beliau di usia 18 tahun. Kalimat pertama kali yang terucap itu alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena apa yang terjadi itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi aslinya jamaah, kita itu kalau dapat nikmat ya alhamdulillah, tidak dapat nikmat atau dapat ujian ya alhamdulillah. Karena perintah dalam syariat kalau dapat nikmat kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus
sholihat. Tapi kalau dapat yang tidak enak, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang menimpa diri. Tetap ada ucapan alhamdulillah. Baru setelah itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini lebih tinggi. Ya. Standarnya ketika terkena musibah, ucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mengucapkan kata-kata yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menunjukkan rasa tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau kita memahami masalah takdir itu dengan baik, maka hati kita akan selalu lapang. Jiwa kita akan selalu tenang. Kenapa demikian? Karena orang yang memahami takdir dengan baik, maka prinsip yang ada di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mendzalimi hambanya, siapapun itu. 1. 2. Ketentuan Allah itu pasti yang terbaik. Masa iya sakit baik? Tidak enak memang dirasa oleh jiwa, tapi ternyata di balik sakit itu ada hikmah yang sangat mendalam. Terkadang hikmah itu diketahui secara langsung, terkadang setelah berlalunya waktu, setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, baru diketahui, oh ini ternyata rencana Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya. Rencana yang sangat indah. Sehingga apapun yang terjadi, jangan pernah berkeluh kesah. Tenangkan hati, ingat ada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengadu kepadanya, memohon pertolongannya, dan tidak usah membuat status macam-macam. Slow respon. Semuanya pada penasaran. Ya kalau teman sahabatnya tanya kenapa bro, tetangganya kenapa mas, kenapa mbak, kenapa bu. Semakin banyak yang menunjukkan rasa empati atau rasa perhatian, dia semakin senang. Banyak yang perhatian. Enggak perlu. Jangan pernah berharap sama makhluk. Itu akan menimbulkan kekecewaan di dalam hati kita. Tapi berharaplah hanya kepada Allah. Ketika kita sakit, ya sudah, dinikmati saja dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta diampuni dosa, diberi pahala dan diangkat derajat. Karena memang balik hikmat ujian itu sebenarnya. Orang diuji sakit, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu punya rencana untuk 1, menghapuskan dosa-dosa dia. 2, memberi pahala yang besar untuk dia sesuai dengan tingkat kadar kesabaran dia. Semakin kuat kesabarannya, semakin besar pahalanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu mungkin ingin menaikkan derajat dia. Jadi jemaah, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan atau mentakdirkan bahwasanya si A itu derajatnya ada di level 100. Jadi anggap level-levelan kayak bangunan tingkat begitu ya. Ada di level 100. Tapi ternyata amal perbuatannya itu tidak lutut. Sholatnya, puasanya, zikirnya masih belum lutut sampai derajat 100 itu. Mentok sampai derajat 60 atau 70. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian kepada hamba tersebut. Sehingga bisa melejit naik di derajat yang ke 100. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya atau tidak? Sayang, bahkan sangat sayang. Ya, ternyata amalannya tidak ngejar, hanya sampai derajat 70, tapi Allah tetapkan derajat 100, akhirnya diberilah ujian, dia bersabar, berharap pahala, sehingga derajatnya langsung naik pada 100 sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, dari situ jemaah, maka semua kehidupan yang kita jalani di dunia ini akan terasa manis. Ya, karena selama kita hidup di dunia ini tidak mungkin kita akan lepas dari ujian. Ujian pasti ada. Ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ya, kalau tidak ingin diuji nanti, kalau sudah di surga sudah tidak ada ujian. Kemudian dengan jawarih, mensyukuri nikmat dengan anggota badan. Maksudnya apa? Gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan kepada kita badan yang sehat, maka jangan digunakan untuk bermaksiat. Syukuri, gunakan kesehatan ini untuk ketaatan. Seperti duduk di majelis ilmu. Ini termasuk bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat: satu, sehat; dua, waktu luang, kesempatan. Ya, jangan malah digunakan untuk nonton konser. Ya, tidak manfaat. Digunakan untuk baca Al-Qur'an, Masya Allah, nikmat sehat. Ingat kata Nabi, ya, ightanimu khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya wasihhataka qabla saqamik. Jagalah waktu sehatmu, manfaatkan dengan baik waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, karena sehat terus itu mustahil. Ada kalanya sakit meskipun cuma sehari atau 2. Muda terus itu mustahil. Ya, karena usia semakin bertambah, otomatis semakin tua. Luang terus itu nggak mungkin. Ada kalanya masa sibuk itu datang. Sehingga ketika waktu masih luang, usia masih muda belia, kemudian harta masih banyak, badan sehat, optimalkan untuk meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya perlu untuk kita catat. Syukurnya orang-orang yang syukur dan kufurnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit pun tidak memberikan pengaruh atau efek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira tatkala kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berpikir bahwasanya Allah itu butuh kepada rasa syukur kita. Salah besar. Allah nggak butuh. Terus kenapa Allah perintahkan kita untuk bersyukur? Agar kita mendapatkan imbal baliknya. Ketika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Dan yang ada itu langgeng. Kemudian ditambah dengan nikmat-nikmat yang baru. Itu dampak positifnya apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, bahkan jinnya sekalipun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kafir. Semuanya taat, enggak ngaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ngaruh pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bukan berarti ketika seluruh manusia di alam semesta ini berbuat taat, enggak ada yang bermaksiat, kemudian keagungan Allah semakin meningkat, tidak. Allah tetap maha agung. Sebaliknya juga demikian, seandainya seluruh manusia sepakat untuk berbuat kufur atau tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap mulia. Tidak tergoyahkan sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak turun derajat. Beda dengan manusia. Kepala desa, masyarakatnya nggak dukung. Wibawanya jatuh, tidak? Jatuh. Terus siapa yang mau diurus? Rakyat masyarakatnya nggak mau diurusin sama dia. Ya, jatuh. Ya, apalagi seorang raja punya rakyat banyak nggak mau patuh, jatuh wibawa. Ya, ketika banyak yang patuh, wibawanya naik. Tapi ini tidak kerja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghaniyun Hamid. Ya. Makanya di dalam surat Luqman ayat 12, Anishkur lillah. Luqman wasiatkan kepada anaknya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sejatinya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya kita bersyukur untuk diri kita sendiri karena kita akan mendapatkan manfaatnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafar, dan barang siapa yang sebaliknya ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid, kata Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya.
tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun, karena dia maha kaya. Hamid, lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terpuji apapun yang terjadi di alam semesta ini. Tetap terpuji meskipun manusia bersekongkol untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah berikutnya yang terakhir, ya, bahwasannya syukurnya seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Ya, kalau poin yang tadi, syukurnya orang-orang yang bersyukur atau kufurnya orang-orang yang kufur tidak, ya, memadaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ngefek, nggak ngaruh. Kemudian faedah berikutnya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Sebagaimana halnya jemaah, ketika kita berbuat baik sama orang, maka jangan pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Itu merusak hati. Lakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau terima kasih atau tidak itu nggak penting. Yang penting adalah pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita niatnya tolong, ya sudah. Orang yang kita tolong mengucapkan terima kasih atau tidak, ya itu bukan urusan kita. Gak usah pusing dengan masalah. Yang jelas kebaikan telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini menjadi kebiasaan kita, coba hati itu plong, gak gusar. Meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah. Tapi kalau meraih ridhonya manusia itu sesuatu yang amat sangat sulit, bahkan mustahil. Sebagai contoh, anak dan bapak bawa satu kendaraan berupa keledai, katakanlah begitu. Kemudian keledai ini dinaikin berdua oleh bapak sama anak lewat di hadapan manusia. Pasti komen negatif pasti ada. Betul tidak? Betul. Apa komennya? Bapak sama anak, bapak dan anak sama-sama bodohnya. Sudah tahu hewan kecil kayak begitu malah dinaikin berdua. Ketika tidak dinaikin oleh anak dan bapak, dituntun berdua, tetap akan ada komen negatif. Ya, bapak dan anak sama-sama bodohnya. Sudah jelas-jelas bahwa kendaraan malah dituntun bukannya ditunggangi. Ketika bapak naik kendaraan, anak yang nuntun kendaraan, tetap akan ada komen negatif. Dasar bapak tidak tahu diri. Harusnya anaknya yang naik, kan kasihan capek. Ketika dibalik juga tetap ada komen negatif. Anak yang naik, bapak yang nuntun. Apa komennya? Anak durhaka. Masa orang tua disuruh nuntun kendaraan? Itulah manusia. Sehingga kata para ulama, ridhon nasi ghayatul la tudrak. Kalau ingin mencari ridhonya manusia, gak bakalan dapat. Akan selalu ada saja komen negatif. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sholat 5 waktu, lakukan puasa Ramadan, bacalah Al-Quran, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati jadi tenang, ridho didapat, cinta didapat. Kalau sudah kecintaan dan ridho didapatkan, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dunia lempengnya hidup, tenangnya hati, tenangnya jiwa. Di akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu caranya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi dua. Ada kasih sayang yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang umum itu seperti makan, minum, semuanya orang dikasih. Yang mukmin, yang kafir dikasih. Tapi yang khusus ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaidah yang ketujuh, al-imanu bi kamali ghinallahil mutlaq min kulli wajhin wa iftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Faedah berikutnya dari kisah Luqman Al-Hakim ini, ya, mengambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji. Maka dapat diambil faedah di sini kata Syekh, yaitu mengimani kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak dari semua sisi. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha kaya. Dan kayanya Allah Subhanahu wa taala ini mutlak. Sempurna dari segala sisi, tidak ada cacat sedikit pun. Beda dengan manusia. Ada orang kaya, tapi cacatnya pasti ada. Oh, dia kaya, tapi pelit. Oh, dia kaya, tapi sayang dia gak suka bergaul sama orang. Eksklusif. Dia kaya, tapi ini, tapi itu, banyak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacat sedikit. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Dan dia tidak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Justru semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kayanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul sempurna. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan sifat kayanya Allah Subhanahu wa taala, tatkala hamba itu enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan marah. Marah. Kenapa? Kita dinilai sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ada aku zat yang maha kaya, kenapa gak minta?" Apa kalian gak butuh? Sebenarnya butuh, tapi kalian gak minta. Itulah sombongnya kalian kepada aku, kata Allah Subhanahu. Mintalah kepada aku, minta apa saja. Jamaah, seandainya seluruh manusia ini mengajukan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua permintaan itu, maka yang berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Sisanya banyak apa tidak? Banyak tidak? Banyak. Jangankan air di laut, aqua ini saja jamaah, saya celupkan jarum, kemudian saya angkat. Air yang nempel di jarum itu berapa liter? Boro-boro liter. 1 mili saja mungkin nggak ada. Sisanya masih banyak tidak? Masih banyak. Seperti itulah permisalan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu yang besar dan luas. Jadi nggak ngefek. Apalah artinya air 1 mili dibandingkan segitu banyaknya air di lautan? Ngefek tidak? 1 tangki air pun diambil dari laut, itu nggak bakalan surut di kalaunya. Betul tidak jemaah? Kayanya luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Maha. Jadi Allah itu kalau sering diminta semakin senang. Beda dengan manusia, semakin sering diminta semakin senang. Betul tidak? Marah dia. Semakin sering diminta marah, manusia senang. Kalau nggak dimintai manusia senang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak dimintai malah marah. Lihat bedanya antara Khalik dengan makhluk. Sehingga jangan pernah berharap, jangan pernah minta kepada manusia, hanya menimbulkan kekecewaan. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamparkan saja, berdoalah kepadanya dengan penuh kekhusyuan. Dan yakinlah bahwasanya setiap doa-doa yang kita lantunkan, yang kita langitkan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah janji. Allah katakan, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah tak kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu dalam setiap untaian doa yang kita lakukan. Yakinlah Allah akan kabulkan. Hanya saja manusia itu punya sifat terpaksa. Hari ini berdoa pengennya hari ini juga dikabulkan. Hari ini doa nggak sampai sepekan harus sudah terkabulkan. Ya Allah segera kabulkan. Kalau tidak saya nggak mau berdoa lagi. Jemaah, tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala.
La mukriha lahu. Gak ada yang bisa maksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa, berdoalah dengan tenang dan jangan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika kita minta hari ini kemudian kok gak dikabulkan hari ini, yakinlah belum saatnya. Antum minta pengen punya 2 istri. Nah, minta terus sembunyi-sembunyi, istrinya nggak tahu. Oh, dikabul-kabulkan, sampai menikah nggak dikabulkan, itu yang terbaik. Terus kapan dikabulkannya? Nanti di surga dikasih. Ternyata pengabulan doanya ditunda sampai nanti di akhirat. Berarti doanya tetap dikabulkan sih. Tetap dikabulkan. Karena Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, waftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin, dan butuhnya hamba-hamba kepadanya dari segala sisi. Jamaah, dari sisi manapun kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita itu sangat banyak. Dan kalau kita terdesak waktu, hajat yang ingin kita sampaikan kepada Allah itu ada 100 misalnya, waktunya sempit. Maka kata para ulama, fokuskan doa dengan memperbanyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jadi bersih, dengan begitu nanti Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Semua permintaan kita akan dikasihkan. Sehingga banyak doa, Rabbighfirli wadub alayya innaka anta tawwabur rahim, Rabbighfirli warhamni. Allah, kemudian doa-doa yang semisal minta ampun pokoknya. Ya, atau Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh. Yang sangat super singkat. Ya. Kemudian nu'minu bi anna Allaha ghaniyyun. Kita beriman bahwasanya Allah itu Maha Kaya. Wal ghaniyyu ismun min asma'illahil husna. Dan Al-Ghani itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi Al-Ghani ini termasuk salah satu nama Allah. Ya, sehingga boleh kita menamai anak kita dengan Abdul Ghani. Artinya hambanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Ya, jangan diambil Al-Ghaninya aja. Siapa nama anaknya? Al-Ghani. Gak boleh. Karena Al-Ghani itu artinya yang maha kaya. Itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau gak ada alnya boleh. Gak ada alnya boleh. Namanya siapa? Ghani. Ghaniyun berarti artinya orang kaya. Boleh. Tapi kalau pakai al, itu ma'rifat dalam bahasa Arab. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali nama Ar-Rahman. Nggak boleh kita menamai anak kita dengan Ar-Rahman atau Rahman saja, nggak boleh. Itu spesial khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak ada alif lamnya nggak boleh. Harus ada sambungannya Abdul, Abdur Rahman, Abdur Rahim. Ya. Oh, sudah ada tik. Ya. Jelas sebentar gitu ya. Kita pendek dulu jamaah, sudah masuk waktu Isya. Kita dengarkan adzan, konsentrasi, fokus menjawab adzan, keutamaannya besar, pahalanya besar. Jangan ditinggal ngobrol atau mainan HP. Kemudian akan kita lanjutkan ya beberapa menit ke depan setelah sholat kajian kita. Paling gak satu pembahasan selesai. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan sedikit jemaah apa yang masih tersisa dari pembahasan kita tadi, yaitu bahwasanya
kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghaniyun, Maha Kaya. Dan Al-Ghani itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mutadamminun liwasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Sekaligus mengandung sifat kaya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat kaya. Kenapa kaya? Karena dia maha kaya. Allah. Wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bodoh kepada hamba-hambanya. Bahkan wa jami'i makhlukatihi bikulli wajhi. Bahkan seluruh makhluk-makhluknya. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh kepada hambanya, enggak butuh kepada langit, enggak butuh kepada bumi dan yang lainnya. Jadi tidak butuh kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadu wa jami'u makhlukatihi fuqarabu ilaihi min kulli wajhi. Itu sebaliknya. Semua hambanya, bahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itulah yang tuh kepada Allah Subhanahu wa taala min kulli wajhin. Bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari semua sisi. Ya, butuh kesehatan, butuh rezeki, butuh makan, butuh minum. Ya, butuh ketenangan, butuh ini, butuh semua. Wa nahnu nu'minu bi anna Rabbana Subhanahu wa ta'ala al-ghaniyya mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqi. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Dan dia beristiwa atau bersemayam di arsy. Ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluk-makhluknya. Jadi ketika kita ditanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Jawabannya di mana-mana. Jika orang bingung ditanya Allah ini di mana? Ya di mana-mana ada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari ucapan ini berat. Ketika dikatakan Allah itu ada di mana-mana, konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Berarti kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, berarti di TPS Allah pun ada. Apa TPS itu? Tempat pembuangan sampah. Ketika kita bilang seperti itu, maka mereka ada berani ngomong, ya enggak lah, enggak ada. Katanya ada di mana-mana, itu konsekuensinya. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Allah itu ya dekat sekali dengan kita. Ya, lebih dekat daripada urat leher kita. Dan macam-macam. Bahkan ada yang dengan polosnya mengatakan Allah itu di mana? Enggak tahu. Saking bingungnya sampai dibilang enggak tahu. Jawabannya simpel Bapak Ibu sekalian. Ketika kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tangan kita menghadap ke mana? Gini atau begini? Atau begini? Begini, ini menunjukkan bahwasanya Allah ada di mana? Ada di atas. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis. Allah itu berada di arsy dan dia bersemayam di sana. Dalam ayat yang lain surat Thaha, surat Al-A'raf tadi surat Thaha, surat Al-A'raf Allah katakan summastawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Wa na'minu fil waqti nafsihi annahu subhanahu wa ta'ala ghaniyyun 'anil 'arsyi wa 'amma duna. Dan ini yang kadang disalahpahami oleh orang. Dan kita juga harus mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak tuh kepada arsy. Karena dia maha kaya, enggak butuh kepada makhluknya dari segala sisi. Termasuk arsy. Allah enggak butuh pada arsy. Ya.
Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy sana kemudian Allah duduk pada arsy, tidak. Ya, arsy yang duduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dunahu, dan apa yang ada di bawahnya arsy, karena yang paling tinggi itu arsy. Ya, arsy, langit ketujuh, keenam, kelima, langit ke-1 dan dunia ini. Wa annal makhluqat kullaha al-arsya wa ma dunahu faqiratun ila Allah. Justru sebaliknya, arsy dan yang ada di bawahnya arsy dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tasula." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menahan langit dan bumi untuk tidak hancur atau lenyap. Jadi jangan dikira bumi yang tetap tertata sedemikian, ya, adanya itu, ya, atau seperti sekarang ini, dan langit yang tetap berdiri tegak itu tidak ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu, ya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan kalau seandainya Allah berkehendak bumi dan langit itu hancur atau lenyap, tidak akan ada satu orang pun yang dapat menahan bumi atau langit dari kehancuran. Innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu halim, maha santun, maha lembut, ghafur, maha mengampuni. Fahuwal mumsiku lil arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memegang arsy. Wal mumsiku lis samawat, sekaligus juga yang memegang langit-langit yang ada ini. Wal mumsiku lil ard, Allah juga yang memegang bumi. Wal makhluqatu kulluha qa'imatun bi qamatillahi tabaraka wa ta'ala laha la ghina laha 'anillahi tarfata 'aini. Dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini dikurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak tunduk kepada makhluknya, justru makhluk-makhluk itu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa tidak pasti tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata. Duh. Ya. Jadi iman, mengimani kesempurnaan, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekayaannya itu wajib, ya, dia maha kaya dari segala sisi, tidak tunduk pada hambanya, justru hambanya lah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya isbatu kamali hamdihi subhanah. Faedah berikutnya masih ada sambungannya dengan masalah ini, menetapkan kesempurnaan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, ya, maha terpuji dengan pujian yang sempurna. Wa anna lahul mahamid kullaha ala karimi na'maihi wa azimi asma'i wa sifatihi. Dan hanya bagi Allah segala bentuk pujian. Kenapa? Kenapa ke Allah itu berat dipuji, coba? Satu, karena karimi na'maihi. Karena Allah itu sangat dermawan kepada kita. Sangat, ya, banyak nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dua, dan karena keagungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini tidak bisa kita katakan kecuali kita mempelajari satu demi satu nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan tahu dengan dasar ilmu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Asmaul Husna itu pelajari, jemaah, agar Allah itu semakin kita kenal. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala lebih dekat melalui nama-nama dan sifat-sifat. Ya.
kita akan menjadi semakin cinta, semakin takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadi hamba yang tidak pernah berharap kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak tawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang yang senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kebutuhan kita yang selalu diingat Allah Subhanahu wa taala. Pengen uang, ingat Allah itu punya nama Ar-Razzaq. Maka Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rezeki. Al-Ghani, Maha Kaya. Minta ya Ghani, wahai yang Maha Kaya. Ambil, wahai Zat yang Maha Kaya, berilah aku kekayaan. Dikasih lah. Jangan malah cari pesugihan. Keliru. Menghambakan diri kepada setan. Padahal Allah sudah mengatakan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'i. Setan itu akan mengajak golongannya masuk ke dalam neraka. Kok malah diikuti. Kemudian Qala azza wa jalla wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur atau ingkar, Allah itu Maha Kaya, Maha Terpuji. Wal hamidu ismun min asma'illahil husna. Al-hamid itu merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah wa dalun ala subutil hamdillahi subhanahu. Sekaligus menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji, ya. Wa anna lahul hamdul mutlaq al-kamil ala kulli halid wa fi kulli hinin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu baginya pujian secara mutlak, secara sempurna dari segala sisi, dari setiap keadaan dan kesempatan atau waktu. Jadi baginya segala pujian di setiap keadaan dan waktu. Fahuwa subhanahu yu'madu ala asma'i wa sifatihi. Allah itu dipuji pada nama-nama dan sifatnya. Kenapa? Nama-namanya sangat indah, sifat-sifatnya sangat mulia dan tinggi. Wa yuhmadu subhanahu ala ni'atihi wa alaihi wa afdalihi wa aqaihi. Yang kedua, Allah itu dipuji karena nikmat-nikmatnya yang banyak, karunia-karunianya yang banyak, pemberian-pemberiannya yang luar biasa kepada makhluk-makhluknya. Fahuwal hamidu jalla wa ala alladzi lahul hamdu kullu. Maka dialah al-hamid, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang baginya segala pujian. Qala ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya, yaitu bagi Allah, segala pujian di awal dan di akhir. Semuanya lillah. Ya, makanya kalimat alhamdulillah jemaah tidak boleh digunakan untuk makhluk. Karena makna dari alhamdulillah adalah segala pujian dan tidak ada yang layak untuk menyandang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakal hamdu, bagimu segala puji ya Allah di awal dan di akhir. Wadahu syukru, dan bagimu syukur, ya, bagimu rasa syukur ya Allah tabaraka wa ta'ala zahiran wa batina, secara zahir dan batin. Falhamdu kulluhu lillah. Maka pujian itu semuanya hanya untuk Allah. Wa ni'matu kulluha minallah. Dan nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bil ibadi min ni'matin fahiya minallah fadhlu waliha. Dan tidak ada satu kenikmatan pun yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali nikmat itu datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yanbaghi an yakuna alhamdu kulluhu makhsusan bil mun'im wahdah. Karena keberadaannya demikian, tidak ada nikmat yang sampai kepada kita kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadilah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, zat yang berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena yang ngasih, ya layak untuk dipuji. Wa lihadza yaqul mulabbuna fi talbiyatihim. Disitulah rahasia kalimat talbiyah. Ya, bagaimana kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian
Dan segala macam nikmat itu milikmu ya Allah. Demikian pula dengan segala kekuasaan. Engkau yang menguasai langit dan bumi. Tidak cuma menguasai, dialah yang menciptakan. Dialah yang memiliki. Dialah yang menguasai. Dialah pula yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu, jadilah dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuja. Setan nggak berhak, apalagi dulu nggak berhak. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yang memiliki segala-galanya. Sehingga jangan pernah mau untuk menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Dia pemilik segala dan tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, sudah selesai. Ya, faedah yang ke-8. Baik jemaah, barangkali ada pertanyaan, 1, 2 silakan. Wah, ini pertanyaannya kok nggak ada kaitannya dengan kajian? Di luar materi dah. Adakah cara atau tips agar anak laki-laki ini bisa tetap berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, tanpa menyakiti perasaan istri? Jemaah, bagi para istri, tolong bantu suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika Anda menolong suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah atau ibunya, maka Anda akan mendapatkan bagian pahalanya. Jangan menghalangi suami untuk berbakti kepada kedua orang tua. 1, 2. Ketika suami ingin memberikan sesuatu kepada ayah atau ibunya, berupa uang misalnya, maka tidak harus tahu si istri. Jangan berpikir ketika antum nggak ngasih tahu istri kepada antum berdosa, tidak. Itu uang antum. Kalau antum mau ngasih, kasih aja. Dan kalau sekiranya istri antum diberitahu dia rada nggak suka, nggak usah kasih tahu. Sehingga antum tidak akan terkena masalah. Toh juga aku nggak menyelisihi syariat. Karena memang mereka itu jamaah orang yang paling hak untuk kita kasihi dan kita pergauli dengan pergaulan yang baik. Khususnya ibu. Rasul sampai bilang 3 kali. Banyak orang baik sama teman, baik sama rekan kerja, tapi baik sama orang tua belum betul. Padahal mereka itu lebih layak untuk kita baiki. Kalau kita suka traktir teman, traktir orang tua kita. Suka berbagi sama teman, sama orang tua harus lebih lagi. Kita ada di dunia ini dengan siapa mereka, coba. Ingat, tidak ada istilah mantan ayah, mantan ibu. Tapi kalau mantan istri ada. Ini menunjukkan apa? Betapa kuatnya hubungan antara anak dan orang. Ya, maka jangan sampai para istri menghalangi suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi di sini tanpa menyakiti perasaan istri. Makanya jangan banyak cerita. Sekiranya istri itu tidak suka, maka jangan banyak cerita. Apapun yang kita berikan atau kita lakukan kepada orang tua kita dalam rangka berbakti kepada dia. Kita misalkan habis dari safar, kemudian kita ingin bawakan oleh-oleh untuk orang tua kita, ya bawakan. Caranya jangan pulang dulu ke rumah, mampir dulu ke rumah orang tua, kasih. Ya, kemudian baru kita pulang ke rumah kalau memang punya niat untuk ngasih kepada orang tua. Jemaah, ridhonya orang tua ini harus kita dapatkan. Kenapa? Agar kita mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saking besarnya hak orang tua ini atas kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan urusan tauhid dengan urusan berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Lihat, Allah gandeng pakai wa dan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian wahai manusia Allah ya, agar tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Antum kalau ingin hidup antum nyaman, jaga hubungan baik antum dengan orang tua. Jangan sampai punya masalah sama orang tua. Sebab kalau sampai mereka ini ngangkat tangan kepada Allah mengadu, habis kita jemaah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, salatu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Kalau doa baik itu yang kita harapkan. Tapi kalau doa buruk ini yang berbahaya. Bahkan kalau orang tua kita tidak berdoa tapi kita menyakiti hatinya, yakinlah hidup antum akan tenang. Hidup antum akan banyak dilema. Akan banyak masalah. Kalau antum bermasalah dengan orang tua. Maka hati-hati, jaga dengan baik hubungan kita dengan orang tua. Kita senangkan hati mereka, carilah ridho mereka, perbanyak minta maaf kepada mereka. Karena kita ini jamaah banyak menyusahkan orang tua. Mulai dari kecil sampai pun sudah menikah masih juga penyusahkan. Betul tidak? Betul, kadang-kadang dititipin dua anak kita dengan orang tua. Ya, bahkan kalau kita nggak dititipin orang tua pun minta sih dibawa anaknya. Usahkan. Ya, istri lahiran orang tua ikut campur. Ya, namanya orang tua. Meskipun kita itu jemaah sudah katakanlah umur 50 tahun, tapi di mata ayah dan ibu kita itu anak yang masih usia 5 tahun yang terbanyak mereka ingat. Jadi anak tetaplah anak. Sehingga tolong, ada kalanya kita itu ngasih masukan kepada orang tua kita, mereka gak mau menerima, sabar, jangan ngotot. Apalagi menyatakan saya ini bukan anak-anak lagi, saya sudah tua, sudah dewasa, bahkan sudah punya anak, punya istri, punya cucu lagi. Jangan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan ngeyel. Ya, orang tua itu tidak mau digui, tapi carilah, tempuhlah jalan diplomatis dengan mereka. Cari cara yang baik. Intinya mereka itu tetap posisinya orang tua dan gak akan pernah mau digui oleh anaknya. Ya, sehingga pakai cara-cara yang lain yang mungkin kita ingin ngasih nasihat sehingga nasihat itu bisa masuk. Jangan dipaksakan. Bismillah Ustadz, apakah boleh seorang janda menikah dengan satu wali? Maksudnya gimana ya? Apakah boleh seorang janda menikah dengan satu wali? Dan apakah yang seperti itu syarat? Anak nggak tahu penjelasannya seperti apa. Yang jelas, janda ataupun perawan nikah itu harus pakai wali. La nikaha illa biwali. Nabi ngomongnya umum, tidak sah nikah itu dengan tanpa wali. Meskipun dia seorang janda, harus ada walinya. Ya, siapa walinya dia? Wali itu nggak harus bapak. Mungkin dia punya kakak, mungkin dia punya adik laki-laki, bisa jadi wali dia. Ya, kalau nggak gitu, ya kakeknya. Ya. Nah, kemudian apakah boleh menghajar istri dengan mendiamkan sampai berbulan-bulan? Dan ini berlangsung sejak sebelum poligami karena masalah sepele. Dan saat ini saya juga memilih diam karena saya ingin menjaga mental saya agar tetap waras. Wah, ini memang poligami itu banyak masalahnya. Jamaah, catat baik-baik. Poligami itu solusi. Bukan solusi-solusi bagi yang memang butuh untuk nambah istri.
Jangan digembur-gemburkan sebagai sebuah sunnah. Sunnah yang lain ditinggalkan, giliran origami sunnah, sunnah, sunnah. Makan masih pakai tangan kiri. Ya, ya, istri yang satu belum becus diurusi. Itu syaratnya harus adil cuma. Kalau nggak bisa adil, nanti di akhirat jalannya miring. Orang pada tahu poligami pasti jalannya miring dan nggak adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu." Kalau nggak mampu berlaku adil, adil di sini bukan adil dalam cinta, karena cinta itu nggak bisa dibagi rata. Kayak Nabi kepada Aisyah itu cintanya lebih besar. Jadi misalkan istrinya 2 atau 4, cintanya dibagi si nomor 1, 2, 3, 4, berarti semuanya misalkan dikasih 20% semua cinta, nggak bisa. Karena hati nggak bisa dibohongi, pasti kecondongan kepada salah satu itu ada. Karena perempuan satu dengan yang lain kelebihannya beda-beda. Tapi dalam hal nafkah, dalam hal giliran, waktu nginep, ya, tinggal di istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini harus adil. Kalau sampai tidak adil, maka ini ancamannya berat. Ancamannya berat. Ya. Nah, kemudian jemaah, memang masalah rumah tangga ini luar biasa. Ya. Problematika dalam rumah tangga itu banyak. Cuman jemaah, saya teringat sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sabik. Tahu Ustadz Ahmad Sabik? Ya. Beliau kalau pekan kelima ngisi di Pamekasan, Masjid Ridwan. Beliau pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Qoqa. Beliau dalam sebuah walimah pernah menyampaikan, ya, menukil ucapan seorang syekh yang menyebutkan bahwasannya dunia rumah tangga itu persis seperti bangunan piramida. Oh, piramida ya? Piramida itu semakin ke atas semakin mengerucut apa semakin melebar? Mengerucut, ya kan? Mengerucut. Maksudnya apa? Jadi hubungan kita dengan istri kita itu akan semakin harmonis, akan semakin baik apabila keduanya mengerucut kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jadilah suami yang taat, jadilah istri yang taat, dua-duanya berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin harmonis rumah tangga. Kenapa bisa terjadi cekcok? Kenapa bisa terjadi pertikaian? Karena istri tidak mengerti apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang istri. Suami pun tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang suami. Tidak mengerti dalam masalah hak dan kewajiban. Yang ada saling nuntut. Suami tuntut haknya kepada istri, tapi abai dengan kewajibannya. Istri nuntut haknya kepada suami dan dia abai dengan kewajibannya. Dari situlah akan terjadi ketimpangan dalam hidup rumah tangga. Terus bagaimana solusinya? Belajar. Belajar. Apa sih kewajiban saya sebagai seorang istri? Apa sih kewajiban saya sebagai seorang suami? Kemudian jemaah, pelajarilah rumah tangganya Nabi yang mulia sallallahu. Beliau itu teladan kita dalam sebuah sisi. Antum ingin jadi ayah yang baik, lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu. Antum ingin jadi suami yang baik, lihat pada Nabi yang mulia sallallahu. Antum ingin jadi pemimpin yang baik, lihat kepada kepemimpinan Nabi yang mulia sallallahu. Semuanya ada pada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi. Ya. Jadi sebagian orang ada yang sukses dalam berpoligami, sebagian ada yang kandas justru rumah tangga. Ya. Alih-alih ingin menyelamatkan janda, tapi malah menjandakan istri. Kasihan ini janda, harus ditolong, harus diselamatkan. Jadi pahlawan kesiangan. Jadi itu jamaah intinya dalam masalah hak dan kewajiban itu pasti ilmu agama perannya sangat penting.
Ya, kemudian mengerucutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami dan istri semakin taat, maka akan semakin harmonis itu rumah tangga. Ketika terjadi kekacauan, maka masing-masing harus introspeksi diri, harus membenahi diri, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bereskan masalah kita. Karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Takwa ini jamaah solusi dalam semua masalah. Meskipun sampai pun dalam masalah perceraian. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih solusinya terbaik. Tidak akan ada dendam, saling marah. Yang terjadi sekarang kan sebaliknya. Karena tidak memperhatikan aturan dalam talak. Makanya fikih talak itu harus kita pelajari juga. Sebagaimana fikih nikah kita pelajari. Jangan cuma ngerti fikih nikah, fikih talak tidak ngerti. Ada aturan-aturannya dalam talak itu, tidak asal menjatuhkan talak. Ketika istri dalam kondisi haid, tidak boleh ditalak. Ketika istri dalam kondisi suci dan sudah dicampuri, tidak boleh ditalak. Dalam syariat. Kalau itu terjadi berarti melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan, akan terjadi masalah. Ya. Begitu cerai, si suami langsung si istri langsung mau nikah lagi. Merasa bebas. Suami tidak mau kalah, mantan suami. Lihat mantan istri yang nikah lagi, maka dia juga ikutan nikah lagi. Bahkan agar semakin jengkel, langsung nikah dua. Sampai kapan dendam kesumat itu akan terjadi? Terus itu ketikaian akan keruntut. Ya, karena tidak memahami fikih dalam masalah talak. Kalau dua-duanya paham, Masya Allah. Jangan dikira para sahabat itu juga tidak terjadi perceraian, terjadi. Tapi perceraian yang terjadi di antara mereka itu indah. Tidak ada saling dendam. Tidak ada saling marah. Karena semuanya sama-sama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, maka Islam memang kasih solusi. Solusinya talak. Tapi itu ada aturannya. Ada tata caranya. Ada tuntunannya. Tidak asal-asalan. Dan ada konsekuensinya. Suami itu, laki-laki itu kadang berani, modal nekat, modal berani, langsung mentalak. Dia nggak paham konsekuensinya dari talak itu apa. Kalau ada anak, ini anak siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Bapaknya. Ya, maka biaya nih anak bapaknya yang nanggung. Meskipun sudah bercerai dengan istrinya. Nafkah anak ini masih wajib atas bapaknya. Ya. Di zaman sekarang itu diabaikan. Semua anaknya dilempar ke istrinya. Dia ingin menikah. Ya, jadi dia ingin bersenang-senang. Ya, jadi jamaah, orang yang sukses dengan poligami itu belum tentu sukses kalau diterapkan pada diri kita. Ya, jadi pepatah mengatakan rumput tetangga lebih jauh. Ya, nah, jadi itu intinya jamaah. Jadi rumah tangga itu banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin berkah rumah tangga kita, ya, akan semakin berkah waktu kita dan harmonis insya Allah. Ya. Saya tidak banyak mengomentari masalah ini, ya. Masalah diam, masalah yang lainnya. Ya, yang penting dekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan berikan solusinya. Dan jamaah, wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Idza dhahabta tuqimaha kasartaha. Kalau wanita itu diluruskan dengan paksaan, dengan keras, dia akan patah, mutu, semakin menjadi-jadi. Tapi kalau intarokta, kalau kau biarkan dia seperti itu, ya nggak lurus-lurus. Makanya kata Nabi, istausu bil nisa'i khaira. Ya, banyak-banyaklah berbuat baik kepada wanita dan wanita itu dinasehati dengan nasihat yang baik. Ya, sambil terus didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan mentang-mentang kita laki-laki main gampar, main pukul. Ada aturannya juga dalam syariat. Kalau wanita itu melakukan nusyuz, nusyuz itu menyimpan. Contoh, disuruh sholat ya nggak mau. Atau ngulur-ngulur setelah. Sudah diperingatkan. Jangan ditunda. Ya, jangan ngulur-ngulur sholat. Padahal yuk, kesibukan juga gak ada. Ya, kalaupun ada kesibukan, usahakan sholatku tepat waktu. Ya, jangan jangan suka menunggu sampai hampir habis waktu sholat baru sholat. Nggak boleh. Ya, kemudian sehari 2 hari dengerin besok komat lagi. Nasihatin lagi. Ya, dan bersabarlah jamaah. Memang modal terbesar bagi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga itu takwa dan sabar. Kata Nabi, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya, melebihi baik dan besarnya manfaat sabar. Dengan kesabaran rumah tangga selamat. Kalau nggak sabaran jamaah, itu tiap hari piring terbang itu ada. Ya, pintu baru selesai diganti jebol lagi. Suaminya banting pintu, istrinya banting piring. Oh, macam-macam. Luar biasa. Kuatkan kesabaran. Minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya Allah sudah katakan, "Ista'inu bis sabri was sholat." Perbanyak sujud, perbanyak doa, sabar. Maka Allah akan kasih solusi. Jangan gundah-gundah. Ingat wanita itu dari tulang rusuk laki-laki yang paling baik kok. Mana yang paling atas? Ya, sehingga kita harus bersabar dalam menghadapi para wanita. Ya. Yang jelas kita punya progres besar. Ingin menggandeng tangan anak-anak dan istri kita untuk masuk ke dalam surga. Ini progres terbesar kita. Bukan kok ingin membahagiakan mereka dengan materi. Itu nomor sekian. Allah pasti akan cukupi. Tapi itu masuk surga ini loh, yang harus diperjuangkan karena ini abadi selama-lamanya. Perjuangkan. Ya. Nah, hada wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu sekalian pada jamaah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut ibadah subuh biidznillah azza wajal. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Maksudnya kita tutup dengan doa Pak bermajelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.